Shalom sobat. Sobat, kali ini saya berbagi ayat renungan yang saya pelajari dari Injil Matius pasal 7. Sobat bisa baca perikop lengkapnya supaya lebih paham ya. Saya baca ayat pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat 15-nya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi di ayat 21 ini sobat, kita harus melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jangan hanya sekedar diucap aja di mulut saja Tuhan, Tuhan, tapi harus melakukan kehendak Bapa di surga. Apa itu sobat? Saya baca Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa itu ialah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita yang percaya memperoleh hidup yang kekal, dan Tuhan Yesus Kristus akan membangkitkan kita pada akhir zaman, dan kita bersama-sama Tuhan di surga. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Oleh sebab itu sobat, jangan hanya sekedar di mulut saja menyebut Tuhan, tetapi kita harus juga melakukan kehendak Bapa itu, percaya dan melakukan segala perintah Tuhan Yesus Kristus. Percaya dan dibaptis dan melakukan semua perintah Tuhan Yesus Kristus, maka kita juga akan menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan di surga sobat ya, anak-anak Bapa kita di surga. Oke sobat, selanjutnya saya baca ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saya baca ayat 28 dan 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya.
sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi Tuhan Yesus Kristus memberikan pengajaran itu sebagai orang yang berkuasa, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha kuasa, yang datang dari surga ke dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus Kristus juga menunjukkan kuasanya dengan mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus berkuasa mengalahkan maut. Dan kita pun percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus pun akan membangkitkan kita pada akhir zaman dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Sobat ya. Oke, silahkan baca berikut lengkapnya Matius 7 dan renungkan setiap ayat yang sangat berarti di dalam hidup kita, dalam menjalani hidup kita sobat. Mari kita renungkan ayat firman Tuhan yang kita baca. Semangat terus baca Alkitab, dan mohon maaf sobat kalau ada salah kata ya. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan ataupun nasihat bisa terus kolom komentar ya sobat ya. Oke sobat, terima kasih. Semangat terus baca Alkitab. Tuhan berkati. Shalom.